orang tua dari perempuan ini mendatangi orang pintar. Assalamualaikum, hai semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Buat teman-teman yang menonton video ini, semoga teman-teman diberikan keberkahan, kesehatan, dan selalu ditambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang bersumber dari teman saya sendiri. Tapi mohon maaf banget nih, saya tidak bisa menyebutkan nama teman saya ini karena memang untuk menjaga privasinya ya teman-teman ya. Penasaran ceritanya seperti apa? Tonton terus sampai habis ya. Tapi seperti biasa, yang belum subscribe ke channel ini, di-subscribe dulu ya teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari Inces lain. Sudah subscribe? Oke, kalau begitu kita langsung saja di Inces. Kisah ini berasal dari tetangga mertua teman saya teman-teman. Nah, mertua teman saya ini rumahnya di daerah Buaran Serpong, Tangerang. Daerahnya masih kampung gitu deh. Kejadiannya juga sudah 18 tahun yang lalu. Udah lama banget ya teman-teman. Lantas aja masih seperti kampung ya. Kalau sekarang sih daerah Buaran Serpong itu udah nggak kampung-kampung banget. Nah, dulu di sebelah rumah mertuanya teman saya itu tinggallah satu keluarga yang baru saja pindah ke daerah situ. Mereka terdiri dari orang tuanya, adiknya yang perempuan, dan kakaknya yang laki-laki. Nah, kakaknya ini yang laki-laki itu sudah lulus SMA, tapi dia belum bekerja. Adiknya yang perempuan masih duduk di kelas 11 atau di kelas 2 SMA. Perempuan ini kan masih ABG ya teman-teman ya. Walaupun tubuhnya tidak tinggi, tapi dia lumayan cantik. Namanya juga warga baru, cantik pula. Jadi wajar dong kalau banyak laki-laki yang tergoda olehnya. Tapi amat sangat disayangkan, di balik kecantikan wajahnya itu, dia memiliki attitude yang kurang baik. Perempuan ini sombong, mungkin karena dia merasa cantik. Singkat cerita, pada suatu ketika si perempuan ini jalan keluar rumah. Nah, dia ketemu sama seorang laki-laki dan laki-laki itu menggodanya. Dengan sombongnya, dia berkata ketus sambil meludah. "Heh, ngapain sih lo ganggu-ganggu gue? Cuy!" Kayak gitulah ya teman-teman ya, kurang lebih kayak gitu. Ini nggak boleh ditiru ya teman-teman ya. Kejadian ini sih terjadi ketika perempuan itu sudah lulus SMA ya teman-teman ya. Nah, laki-laki yang tadi menggodanya itu hampir setiap hari selalu menggodanya terus dan selalu menggodanya. Padahal perempuan ini selalu memperlakukan laki-laki itu dengan kasar, ketus, dan tetap sombong. Tapi laki-laki ini seperti tidak pernah menyerah. Dia terus saja menggodanya. Sampai pada suatu ketika laki-laki yang tadi ini menggoda si perempuan yang tadi, tiba-tiba saja perempuan ini berubah sikapnya. Jadi manis banget. Ketika laki-laki ini menyapa, "Neng, ikut abang yuk." Tahu-tahu perempuan ini langsung menjawab, "Iya bang, ada apa?" Loh, bisa beda 180 derajat loh teman-teman. Yang tadinya ketus, sombong, angkuh, ngeludahin jadi manis. Dan beberapa hari kemudian perempuan ini malah terlihat tergila-gila kepada laki-laki itu. Saking tergila-gilanya perempuan ini dengan laki-laki yang tadi, dia sampai berani melawan orang tuanya. Karena orang tuanya tidak setuju kalau si perempuan ini berpacaran dengan laki-laki yang tadi. Karena sudah tergila-gila, jadi si perempuan ini melawan orang tuanya dan terus saja berpacaran dengan laki-laki yang tadi. Teman-teman, akhirnya mereka pacaran loh. Jadi aneh kan? Dia juga sampai berani pulang larut malam. Padahal dalam keluarganya tidak boleh sama sekali perempuan itu pulang larut malam. Tapi karena dia sudah cinta banget sama laki-laki yang tadi, dia berani pulang larut malam dan melanggar aturan di keluarganya. Aneh ya teman-teman. Karena orang tuanya merasa khawatir dengan keadaan anaknya, dia juga ingin tahu kenapa anaknya tiba-tiba jadi berubah. Maka kedua orang tua dari perempuan ini menyuruh anak laki-laki itu untuk datang ke rumahnya. Biasa dong kalau orang tua kan kalau anaknya punya pacar atau punya calon pasangan, apalagi perempuan ya, itu pasti kan orang tuanya suka bilang, "Bawa ke rumah, papa pengen lihat, papa pengen kenal," seperti itu. Nah,
Itu juga yang dilakukan oleh orang tuanya si perempuan ini. Tidak pakai basa-basi, dibawalah laki-laki ini ke rumah perempuan itu. Semakin hari kelakuan si perempuan ini semakin aneh. Dia kalau ada cowoknya datang ke rumah itu, yang laki-laki tadi itu datang ke rumah, si cewek ini duduknya maunya nempel-nempel, deket-deket aja nggak mau pisah kayak perangkok. Terus kalau laki-laki ini mau pulang, si cewek ini kayak orang kesetanan, guling-guling, manggil-manggil nama cowoknya. Si cewek ini maunya laki-laki itu tetap ada di samping dia. Jadi setiap dia mau pulang, dipegangin tangan cowoknya. Terus jangan pulang dulu, nggak mau pulang, sampai guling-gulingan. Sampai pernah suatu ketika itu, karena dia saking hebohnya nahan laki-laki itu pulang, meja kaca di rumahnya sampai pecah. Aduh, aneh banget deh pokoknya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Karena orang tuanya malu dan tidak tega dengan keadaan si perempuan yang tadi, maka laki-laki yang tadinya mau pulang tuh akhirnya ditahan sama orang tuanya. Udah deh, jangan pulang dulu ya. Nah, anehnya kalau laki-laki itu datang lagi ke rumahnya, si ceweknya langsung diem, langsung anteng, gak ngomel-ngomel lagi, gak marah-marah lagi, gak teriak-teriak lagi. Pokoknya kalau ada tuh cowok depan dia, langsung deh anteng, adem, ayem. Nah, orang tuanya makin curiga dong teman-teman, kayaknya ada yang aneh dengan anak saya. Karena kecurigaannya makin hari makin bertambah, maka orang tua dari perempuan ini mendatangi orang pintar. Nah, kata orang pintar yang didatangi oleh orang tua perempuan yang tadi, anaknya ini kena pelet. Tapi orang pintar yang didatengin oleh kedua orang tua dari perempuan ini katanya kalah pinter sama dukunnya dari si cowok itu. Sampai akhirnya orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa karena anak perempuan ini hamil. Jadi orang tuanya mengambil langkah, ya udah deh kita nikahin aja mereka berdua. Akhirnya dinikahkanlah mereka berdua. Tapi alangkah sedih nasib perempuan yang tadi ini teman-teman, ketika dia sudah dinikahkan dengan laki-laki yang tadi, dia sedang hamil besar, malah pergi meninggalkan istrinya. Dan sebelum laki-laki ini pergi, dia sempat berkata kalau sakit hatinya kepada perempuan ini yang sudah jadi istrinya tadi itu sudah terbalaskan. Jadi ternyata teman-teman, laki-laki ini hanya menikahi perempuan yang tadi itu untuk balas dendam, supaya sakit hatinya terbalaskan. Ih, jahat banget ya laki-laki itu ya teman-teman ya. Udah mah tadi dia ngejar-ngejar si cewek, pas ceweknya udah suka dinikahin, terus ditinggal cuma buat balas dendam aja. Itu kan jahat banget ya. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya yang salah itu yang perempuan apa yang laki-lakinya ya? Tadinya kan yang perempuan itu sombong, ketus, ngerasa dirinya cantik. Jadi kalau sama laki-laki itu jutek, judes. Terus yang laki-laki ini mungkin sebenarnya awalnya laki-laki ini gak suka-suka banget kali ya sama perempuan ini ya teman-teman ya. Karena dia godain terus dia dijutekin, jadi dia ngerasa sakit hati. Terus biasalah, cinta ditolak dukun bertindak. Nah itu teman-teman, itu yang bahaya. Kalau kita udah cinta sama orang terus ditolak, ya udah sih cari aja yang lain. Kayak orang lain cuma satu doang, perempuan kan banyak, laki-laki banyak, ngapain kita sibuk-sibuk ke dukun, ya kan? Itu kan syirik teman-teman. Saya juga dulu pernah punya pengalaman waktu saya masih duduk di bangku SMP. Kan saya nggak jelek-jelek banget ya teman-teman ya, ya standar lah ya, cantik enggak, jelek juga enggak gitu ya. Nah dulu tuh teman-teman kakak saya tuh sering datang ke rumah. Sama, saya kelakuannya tuh sama kayak perempuan tadi, karena ngerasa cantik. Jadi kalau teman-teman kakak saya datang ke rumah nyapa, saya suka gini, apa sih berisik gitu. Kakak saya laki-laki, kakak saya langsung lari ke kamar dan dia bilang gini, Dek, kalau sama laki-laki itu nggak boleh judes, nanti kamu diapa-apain, ntar kamu diituin loh, dipelet, disantet segala macem. Nah karena saya ditakut-takutin oleh kakak saya seperti itu, jadi setiap ada teman-teman kakak saya datang, saya jadi manis karena saya takut diapa-apain. Ternyata benar ya teman-teman. Dulu saya pikir itu cuma itu mah cuma takut-takutan kakak saya aja supaya saya bersikap baik, manis. Ternyata ada kejadian. Jadi buat teman-teman yang ngerasa dirinya cantik kepada yang lain, tetap harus baik, sopan. Kalau teman-teman gak suka, teman-teman tetap bisa menolaknya dengan cara yang halus. Misalnya, kita temenan aja ya, atau kayaknya kamu lebih cocok jadi sahabat aku deh, daripada harus berkata kasar atau menyakiti perasaan dia. Apalagi sampai kayak tadi tuh perempuannya itu sampai cuy gitu. Itu gak boleh ya teman-teman ya.
itu sangat menyakiti perasaan, dan laki-laki itu bisa kadang-kadang kalau nggak benar ya begitu tadi itu, cinta ditolak, dukun bertindak. Ada yang pernah mengalami hal seperti itu? Coba ceritain di bawah ya teman-teman ya. Nah, itulah dia tadi cerita pengalaman nyata dari teman saya sendiri. Jangan lupa diklik like-nya teman-teman ya. Yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman ya. Jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman nyata dari Inces lainnya. Jangan lupa juga follow Instagram saya, Inaluna Dasana. See you soon. Assalamualaikum.